Salam buat penikmat kopi. Pada sore hari ini saya akan membuat konten. Ini konten yang pertama kali, ya kata kuncinya adalah konten. Ingat, kata kuncinya adalah konten. Karena beberapa tontonan video yang saya lihat dari para suhu-suhu itu selalu mengatakan konten. Maka pada sore hari ini saya katakan kata kuncinya adalah konten. Kenapa kata konten yang disebutkan? Mungkin algoritma itu selalu mencari dengan kata istilah konten, sehingga mereka-mereka yang sudah menjadi konten kreator yang profesional langsung mendapatkan followers atau jangkauannya luas. Sehingga kata konten ini saya gunakan pada istilah pada hari ini. Mudah-mudahan para konten kreator yang masih pemula seperti saya bisa menggunakan kata kunci tersebut. Dan banyak kata konten-konten kreator yang sudah hebat, ya tidak sebutkan satu persatunya oleh saya. Ya, salam takdim aja kepada mereka, salam hormat buat mereka para suhu. Nah, konten yang harus diperhatikan tetap betul oleh mereka juga. Yang pertama adalah personal branding, karena personal branding itu mengarahkan kita supaya kontennya tidak acak-acakan atau tidak kemana-mana. Berarti yang harus diperlukan adalah tujuan konten kita sendiri. Konten kita mau diarah kemana? Nah, seperti halnya contoh saya sebagai penikmat kopi, bukan pengamat kopi. Kalau pengamat kopi berarti saya harus dari pertama membuat dan sampai dirasakan. Tetapi kalau hanya penikmat, apakah ini kopi enak atau tidak? Seperti itu. Dan sepertinya halnya yang lainnya, misalkan Anda suka dengan fashion style atau baju-baju yang bagus, itu bisa dikenakan menjadikan konten Anda sebagai tujuan brandingnya. Terus selanjutnya sebagai komedi atau modifikator dari mesin atau otomotif dan sebagainya, itu bisa. Walaupun di dalam suatu hubungannya, tapi tidak ada yang namanya hobi. Tapi kalau hobi itu bisa dijadikan sebagai konten, berarti lebih baik. Artinya sekarang dari personal branding itu, kalau masalah hobi itu bukan berbicara tentang hobi atau tidak hobi, tetapi sekarang bagaimana konten itu bisa dikatakan followersnya lebih tinggi. Terus yang keduanya adalah konten yang kita rilis itu harus fokus. Nah, ini seperti ini, kita harus ada di depan kamera, bukan di belakang kamera, dan harus fokus. Artinya kita sebagai konten kreator, sebagai hosting juga. Nah, terus selanjutnya yaitu ada di dalamnya makna, ada edukasi, informasi, dan sekaligusnya juga mungkin komunikasi. Nah, itu akan meningkatkan followers kita. Terus selanjutnya juga jangan gado-gado, karena seperti saya di beranda saya banyak sekali foto-foto ataupun video-video yang tidak sesuai dengan brand saya. Artinya masih acak-acakan ya. Tetapi kalau sudah menjadi FB profesional, itu harus dalam satu tujuan. Dan selanjutnya juga kita tidak boleh men-share atau meneruskan video-video yang artinya bisa menyalahgunakan atau semacam, yaitu video kekejian dan atau huru-hara dan sebagainya. Dan atau juga musik-musik yang belum berlisensi. Nah, itu akan mengakibatkan Facebook kita atau kiriman kita itu disenyapkan, karena artinya tidak sesuai dengan kebijakan. Dan yang paling terakhir adalah jangan malu-malu, karena kesiapan hari kita dengan konten itu pasti akan berbeda. Setiap hari kita mungkin ada seorang pekerja, karyawan dan sebagainya, tetapi kalau konten itu akan berbeda ya, karena ini merupakan salah satu hal yang di luar dari pekerjaan kita. Dan konten juga harus yaitu konsisten ya, harus konsisten. Yang pertama, seperti halnya dalam konsisten itu, seperti satu hari kita bagi 3 atau bagi 4 kayak minum obat. Misalkan siang kita kirim foto, kalau malam misal siang pagi ya, dari pagi kita kirim foto, siang kita bikin videonya, atau sore kita bikin teksnya, atau malam kita bikin
video atau teks atau kombinasi dan sebagainya dalam bentuk cerita dan sebagainya. Nah, itu yang harus disiapkan. Dan kalau apabila misalkan ada video yang lainnya, jangan dulu kita unggah, artinya nanti sebagai berangkas kita nanti untuk esok harinya. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam pengamat kopi dan penikmat kopi. Terima kasih.